Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Claudia Gazal Sahab dengan NIM 856557501, mata kuliah Filsafat Ilmu, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masuki pembahasan kita yang pertama, yaitu Filsafat Ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah studi yang menyoroti 3 kajian besar: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga kajian ini bekerja bersama untuk mengawasi ilmu pendidikan dari dalam. Dari segi ontologi, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pendidikan itu sendiri. Apa itu pendidikan? Mengapa ia diperlukan? Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti memimpin, membangkitkan, dan menegakkan. Maka secara ontologis, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Dari segi epistemologi, filsafat ilmu mempertanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan divalidasi melalui metodologi yang tepat. Tanpa metodologi yang benar, kebenaran dalam ilmu pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari segi aksiologi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga bermakna, bernilai, dan bermartabat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi pengawas sekaligus penjaga eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Bagian yang kedua, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat dua arah atau mutualis, didaktis, dan dialektis. Artinya, bukan hanya filsafat ilmu yang mendukung pendidikan, tetapi pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan mutualis berarti keduanya saling menguntungkan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar lebih berkembang, sementara pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam realitas kehidupan. Hubungan didaktis berarti keduanya saling mengajarkan. Filsafat ilmu mengajarkan cara berpikir kritis dan sistematis kepada ilmu pendidikan, sementara perkembangan praktik pendidikan memberikan bahan refleksi dan pengayaan baru bagi filsafat ilmu. Hubungan dialektis berarti keduanya saling membenarkan dan mengoreksi. Ketika pendidikan berkembang, filsafat ilmu juga turut berkembang. Sebaliknya, ketika filsafat ilmu semakin tajam, ilmu pendidikan pun semakin kokoh dan kuat sebagai disiplin ilmu yang ilmiah. Pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk membedah, membongkar, dan menyusun kembali tubuh pengetahuan pendidikan secara kritis dan sistematis melalui 3 kajiannya. Ketiga kajian tersebut bekerja sebagai berikut. Yang pertama, ontologi membantu kita memahami hakikat dan keberadaan pendidikan. Apa itu pendidikan, apa tujuannya, dan mengapa ia harus ada? Tanpa landasan ontologis yang kuat, pendidikan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Yang kedua adalah epistemologi, membantu kita mempertanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh secara valid. Metodologi penelitian pendidikan seperti penelitian tindakan kelas atau PTK adalah bentuk nyata dari penerapan epistemologi dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologi membantu kita menilai apakah nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan sudah sesuai dengan martabat manusia. Tanpa aksiologi, pendidikan beresiko kehilangan orientasi nilainya. Dengan 3 mata pisau ini, filsafat ilmu mampu membedah persoalan-persoalan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari landasan berpikir, proses, hingga nilai dan dampaknya bagi masyarakat. Pembahasan yang keempat merupakan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu bukan hanya teori abstrak, melainkan benar-benar hadir dalam praktik pendidikan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya. Yang pertama adalah dalam kebijakan pendidikan. UNESCO melalui World Education Forum memperkenalkan paradigma belajar abad ke-21 yang berubah dari prinsip mengajar menjadi prinsip belajar, yaitu learning to think, learning to do, learning to live together, and learning to be. Perubahan paradigma ini adalah penerapan filsafat ilmu secara aksiologis dalam kebijakan pendidikan global. Di Indonesia, hal ini turut mempengaruhi arah kebijakan kurikulum nasional. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum. Modul filsafat ilmu menjelaskan bahwa ilmu pendidikan berdiri di atas 6 landasan berpikir atau paham, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Keenam paham ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk tubuh ilmu pendidikan. Misalnya, paham konstruktivisme mendorong kurikulum yang berorientasi pada pengalaman belajar aktif, di mana siswa membangun pemahamannya sendiri. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas. Penerapan filsafat ilmu juga tampak nyata dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK adalah bentuk riset epistemologis yang dilakukan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran secara sistematis dan reflektif.
Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti, merefleksi, dan memperbaiki praktik pendidikannya secara terus-menerus. Inilah wujud nyata filsafat ilmu yang hidup di dalam ruang kelas. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, saling menopang, dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau bermata tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang secara bersama-sama mengawasi, memperkuat, dan mempercanggih ilmu pendidikan. Sekian hasil penjelasan saya untuk memenuhi tugas tutorial 2 Filsafat Ilmu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.